Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sholliyan ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rapat sidang Komisi B yang semoga kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali rapat kita pada siang menjelang sore ini, kita awali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Malang istilahnya umatan, umi kecamatan. Dan lembaga model masih baru ada 8 lembaga. Nah, kemudian di struktur organisasi secara umum di sini beberapa manajer ini sudah ada anggota. Jadi di bawah beliau Ustaz Abda selaku manajer training, kami sudah membuat supervisor pentaksim. Ya, trainernya siapa, ya, di mana tempatnya. Kalau Ustaz Dewi bagian admin di Munakosyah, dan Ustaz Nurfal di sini bagian penata Munakish, ya, Munakosyah di mana timnya siapa saja. Dan terakhir ini adalah target kami di tahun 2023. Jadi kalau Umi Foundation kemarin kalau tidak salah mencanangkan 10.000 guru, betul ya? Untuk sertifikasi, ya. Malah salah siap untuk mencetak 2.000 guru Al-Quran. Tepuk tangan untuk Malang. Munakosyah 5.000 dan santri semoga nanti di akhir tahun bisa menembus angka 55.000 santri. Dan target skala model insya Allah kalau tahun ini 8 lembaga, kami canangkan ada 30 lembaga skala model. Nah, tetapi bagaimana tip-tip itu untuk menuntaskan 3 dasar problematika organisasi SDM dan program ini di Pokja, di kepengurusan Pokja nanti bersama UMDA yang di wilayahnya nanti akan sering ketemu menyamakan persepsi itu. Saya begitu ya saudara. Yang penting itu instrumennya Ustaz. Instrumennya insya Allah sudah ada, nanti tinggal di share satu nanti. Dan itu salah satu tujuan dibentuknya Pokja supaya Ustadz Jinan pernah sampaikan rasa itu sama. Nah, apapun programnya rasanya sama. Jadi mempermudah standarisasi di setiap program kita. Begitu satu mas insya Allah. Yang sudah menyampaikan akan ada gridra dari UF. Barangkali UMDA, Korda itu juga membuat grid ala UMDA sendiri, boleh nggak gitu misalnya? Kalau ngerti UF ya, nah, boleh nggak itu sendiri? Kalau sudah ada UMDA yang buat grid di luar grid UF, ada? Ada banyak. Dari Intel, Pokja, banyak sudah bilang grid. Artinya penting nggak grid ini untuk kita di UMDA atau Korda? Penting untuk mengukur grade ini biasanya hubungannya dengan satu standarisasi trainer. Bagaimana tadi dari undang-undang validasi kompetensi tadi itu berhubungan dengan grade yang tidak hanya masalah kompetensi, tapi juga masalah basyiron wa nadhiron. Pun syai'un kata kawan kita dari seberang. Sekalikah, sebulan sekalikah, atau 2-3 pekan, 2 bulan sekali. Nah, ini juga masalah-masalah kita yang harus kita selesaikan di UMI daerah. Oke. Dari 5 ini kita tidak mengungkap yang lain karena ini sudah menjadi observasi dari UF tentang SDM minimal 5 ini. Apakah ini menjadi sebuah catatan kita bersama? Umpamanya tertentu 1-2 aman, 3-4-5 belum aman. Barangkali itu untuk mengidentifikasi tentu waktu ini sangat tidak cukup. Iya enggak. Jadi komisi sedih jadinya ya. Oke. Kita cukupkan kan diskusi di SDM-nya? Oke. Masih ada. Perpanjangan sertifikat. Perpanjangan sertifikat. Nah, artinya untuk trainer itu kan
bisa jadi secara kemampuan kan ya bisa jadi menurun kan begitu. Secara otomatis nanti sudah langsung dapat SK. Nah, yang mungkin masukan upgrade kompetensi trainer ini ya mungkin setidaknya ada. Kalau biasanya disampaikan sampai 2 hari atau 3 hari, mungkin untuk upgrading ya mungkin 1 hari jangan cukup. Mungkin seperti itu. Masih adakah ini di bumi daerah kita yang tahu antum semua? Maka di forum ini harapannya masih Ustaz, gitu aja insya Allah cukup. Termasuk salah satunya upgrade melalui bisa perpanjangan sertifikat. Meskipun standarnya perpanjangan sertifikat hanya taskin saja sebenarnya, tapi sayang banget kalau hanya datang taskin. Oh ternyata peserta ini banyak yang dari guru-guru. Misalnya kita punya data supervisi, ternyata temuannya ini dari peserta perpanjangan ini kebetulan banyak kita supervisi kemarin, ternyata di aspek metodologinya perlu penguatan. Nah, bisa masuk ke upgrade di metodologi. Oh, di bacaannya saat memberi contoh bacaan ada yang kurang pas, perlu diangkat kualitas bacaannya. Nah, saat itu bisa upgrade. Itu yang barangkali bentuk upgrade lain selain yang harus rutin dilakukan, baik itu berbasis lembaga atau berbasis keumudahan. Ini yang terjadi tantangan buat Umi Demak, yaitu karena kandangnya yang Bu A ya, secara ya ini yang saya laksanakan ya. Di situ kan kita susah untuk mencari SDM baru untuk dibina itu ya, untuk menjadi tenaga pejuang kami itu ya. Itu satu kendalanya di lapangan. Yang kedua tadi dikuatkan dengan stigma tadi ya, wah PKS gitu ya, itu memang susah itu ya. Jadi 2 kendala itu yang kami rasakan paling kita ini harus sakti madraguna itu. Ini kita putus ini Hafid punya senjatanya. Alhamdulillah kalau debat itu sudah kuat, meskipun lewat yang Bu A atau yang lainnya ya, kita patut bersyukur. Berarti dakwah di sana makin ringan Ustaz ya, makin ringan untuk mengqurankan Demak gitu ya, bersama metode-metode yang ada. Cukup dulu ya untuk ini, nanti bisa masuk ke sesi berikutnya. Ya. Tentang organisasi di sini yang sudah dicatat oleh The Foundation ada 4 poin. Yang pertama adalah tentang mekanisme dan prosedur organisasi yang belum berjalan secara efektif. Ya. Jadi ini sharing pengalaman saja ya. Terkadang masih ada yang sifatnya personal. Bahwa kita ini UMI, organisasi UMI ini, Foundation, itu dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat sekarang ini kita sering dibentur-benturkan. Nun sewu misalnya, kita ini terkenal PKS, ya. Terus ada lembaga kami itu ada yang nun sewu HTI, ya, ada yang HTI. Jadi kalau bicara Mojokerto itu Salafi ada, Muhammadiyah ada, NU Sabajek, ya. Artinya domainnya itu NU. Sabajek itu saking akeh. Terus HTI juga ada. Jadi insya Allah udah lengkap. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa latar belakang UMI ini kan saya tahu persis secara historis ya, bahwa UMI ini lahir dulu embrionya dari KPI, yang KPI itu orang-orangnya adalah dari PKS ya. Jadi doktrin itu masih kuat ya. Sehingga ketika kita masuk ke daerah-daerah, ojo elok UMI, itu PKS itu. Nah itu 1. 2, ojo elok UMI, HTI, karena ada beberapa yang HTI. Di tempat kami itu ada. Ojo elok UMI itu Salafi itu. Nah hari ini nuwun sewu, perpolitikan kita nggak sehat ya, menjadikan kita ini asobia yang terlalu membabi buta. Jadi nalar berpikirnya menjadi kalah dengan nafsunya ya. Bahkan yang sesama muslim ya, itu yang kami hadapi di Malang juga saya dengar seperti itu. Nah
Ustadz Hafid mungkin punya tips ya menghadapi isu-isu seperti itu, Ustadz. Baik, ini kalau kita angkat sebagai dinamika pengembangan UMI di daerah kita, kalau kita tarik di 3 aspek tadi itu masuk mana kira-kira? Organisasi, SDM, atau program? Nggak masuk. Tapi ini isu, tapi ini problem. Dan menurut saya nggak apa-apa, harus kita angkat memang ini, karena artinya ini harus kita bantu untuk bagaimana merumuskan termasuk tadi bagaimana strateginya. Satu, bahwa transparansi itu keuangan ini tentu harus dibatasi konsumsinya, bukan konsumsi publik maksudnya. Kalau di daerah kita itu ada 20 trainer, mungkinkah 20 trainer itu harus tahu tentang keuangan muda? Itu juga barangkali perlu menjadi pemahaman standar kita. Atau cukup yang tahu perkembangan itu pengurus inti, sehingga transparansi itu bisa mengikuti pemahaman yang kita maksud itu. Oh, transparansi ini hanya untuk pengurus inti di daerah, dalam struktural itu misalnya. Jika di struktural ini sudah paham, sudah jelas dalam membaca keuangan ini, nah itu sudah transparan namanya. Terarah tentu ya sesuai dengan input output dan tentu peruntukannya yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin pemahaman dasar transparan dan terarah begitu secara sederhana, sehingga di UMI daerah kita jika ada yang masih belum begitu, nah itu baru namanya problem. Nah, masih ada enggak yang begitu? Nah, ini belum pertanyaannya sungguhnya, ini masih klarifikasi ke Ustaz Hafid tadi. Gimana Ustaz? Yang kami bawa ke UMI daerah ya otomatis panitianya sih bingung ya untuk menstandarkan dengan standar dari UMI Foundation. Oleh karena itu ya kita turunkan sedikit lah ya. Jadi intinya dari panitia pelaksana itu tidak sampai rugi gitu loh Ustaz. Ya. Jadi harapannya nanti pelan-pelan biaya itu bisa kita naikkan ya dengan ya caranya nanti pelan-pelan iso sama dengan standarnya UMI Foundation. Jadi intinya panitia tidak sampai rugi ya ketika dalam proses pelaksanaan. Jadi alhamdulillah setelah beredarnya isu tersebut, kami di Malang sudah silaturahim langsung dengan Ustadz Ghufur, Direktur Operasional kepada yang bersangkutan, pada Kiai Marzuki Mustamar ke beliau, dan kami juga sudah mengklarifikasi itu sejarahnya kayak apa ya, dan kenapa kok sehingga dituduh seperti itu, dan alhamdulillah beliau intinya menerima ya, istilahnya ben gak terjadi salah paham lah tadi. Namun beliau juga ketika itu masih kesannya masih kekeh ya. Kekeh di sini ya jenenge dakwah Quran itu kudu jelas genderone ya. Yang ini juga tidak sesuai dengan prinsip kita yang semua golongan ya. Beliau tetap menyarankan kudu jelas ya, UMI kudu jelas, UMI ke hijau, biru, abu-abu atau kudu jelas ya. Beliau menyarankannya begitu ya. Cuma kami ya sesuai dengan prinsip kita bahwasanya UMI ini adalah milik semuanya. Intinya sudah kami klarifikasi tentang hal itu ya, dan yang kami lakukan di Malang ya kayak saya pribadi ya pendekatannya dengan tokoh-tokoh NU sekitar ya. Contoh kemarin alhamdulillah di daerah Ngajum, Kecamatan Ngajum itu saya kenal dengan rekan saya juga Kiai di sana, Ustaz Khairul Anam, dia juga tokoh NU di sana. Jadi kalau ada yang ngomong UMI itu gini-gini ya beliau yang bagian kedem-kedem. Ini penting ya. Jadi kedekatan kita dengan tokoh-tokoh NU ini juga kita perlukan ya, tujuan tadi untuk ngerem terjadinya fitnah-fitnah yang